Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM belakang 035. Pada mata kuliah Arkeologi Islam ini, saya akan mempresentasikan materi tentang naskah kuno Islam, kajian filologi dan arkeologis. Di mana yang saya akan jelaskan yaitu mengenai subbab integrasi filologi dan arkeologi dalam kajian naskah kuno Islam. Nah, kajian terhadap naskah kuno Islam merupakan salah satu cara untuk memahami jejak peradaban, perkembangan pemikiran, dan tradisi intelektual umat Islam pada masa lampau. Melalui naskah-naskah ini, kita dapat menelusuri proses transmisi ilmu pengetahuan perubahan sosial hingga dinamika budaya yang berlangsung dalam masyarakat Muslim. Namun, naskah ini tidak hanya hadir sebagai teks yang menyimpan pesan keilmuan, tapi juga sebagai benda budaya yang memiliki konteks material dan historis. Karena itu, pemahaman terhadap naskah kuno Islam membutuhkan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu filologi dan arkeologi. Nah, filologi ini pada dasarnya merupakan ilmu yang berfokus pada penyelamatan, rekonstruksi, dan penafsiran teks. Pendekatan ini berupaya membangun teks yang paling dekat dengan versi aslinya melalui proses deskripsi, alih aksara, hingga penyuntingan kritis. Filologi sangat penting karena sebagai besar manuskrip Islam diwariskan dalam bentuk salinan sehingga kerap mengandung varian teks akibat kesalahan penyalinan atau adaptasi oleh penyalinan dengan metode yang ketat. Filologi mampu melacak hubungan antar naskah dan menghasilkan edisi teks yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, filologi menghasilkan tidak hanya membaca apa yang tertulis, tetapi juga menggali konteks pemikiran di balik teks tersebut. Namun, satu kelemahan filologi adalah fokusnya yang tidak terlalu kuat pada teks sehingga potensi informasi yang bersumber dari aspek material naskah sering terabaikan. Pada titik inilah, arkeologi memainkan peran penting. Arkeologi memandang naskah sebagai artefak budaya, sebuah benda yang memiliki riwayat produksi, penggunaan, hingga berpindah melalui analisis material seperti jenis kertas, tinta, atau pola ilmunisasi. Arkeologi dapat mengungkap jaringan perdagangan teknologi pembuatan naskah sehingga status sosial pemiliknya. Selain itu, konteks penemuan naskah dalam arkeologi seringkali memberikan informasi yang tidak dapat ditemukan dalam teks. Misalnya, lokasi penulisan, fungsi sosial naskah, atau lingkungan budaya yang melingkupinya. Nah, selanjutnya, integrasi antara filologi dan arkeologi menjadi sangat penting karena keduanya menawarkan perspektif yang berbeda namun saling menguatkan. Filologi memberikan narasi dan makna, sementara arkeologi menyediakan latar material dan bukti empiris. Sebagai contoh, penemuan batu nisan Islam di Trowulan memberikan bukti arkeologis tentang keberadaan komunitas Muslim pada masa Majapahit. Nah, temuan ini kemudian diperkuat oleh sumber-sumber tekstual seperti Babat dan Hikayat yang menceritakan masuknya Islam di Jawa melalui jaringan perdagangan dan dakwah. Tanpa arkeologi, narasi dalam teks tersebut mungkin akan dianggap legenda. Sebaliknya, dalam teks temuan arkeologi akan kehilangan konteks sosialnya. Pada contoh lain, terlihat pula pada penelitian Kesultanan Banten. Surat-surat dagang kesultanan menggambarkan Banten sebagai pusat ekonomi. Temuan arkeologi berupa keramik Cina, persoalan Jepang, atau tembikal Asia Tenggara
memperkuat narasi tersebut secara material. Melalui integrasi filologi dan arkeologi, gambaran tentang aktivitas ekonomi Kesultanan Banten menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya bertumbuh pada teks. Selain alat-alat sebagai alat verifikasi, integrasi ini juga berfungsi untuk mengisi kekosongan masing-masing disiplin. Arkeologi membantu menafsirkan naskah yang ditemukan tanpa narasi sejarah yang memadai. Sementara filologi membantu memakai artefak yang secara material sulit ditafsirkan. Sinergi ini membuat rekonstruksi sejarah peradaban Islam menjadi lebih kaya. Tidak hanya berpusat pada tokoh elit atau peristiwa besar, tetapi juga meliputi kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, teknologi penulisan bahkan perjalanan spiritual bagi pemilik naskah. Tentu saja, integrasi dua pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Perbedaan metode dan sudut pandang seringkali menimbulkan konflik interpretasi ketika temuan arkeologi tidak sejalan dengan narasi tekstual. Peneliti harus melakukan kritik sumber yang lebih mendalam, bukan menerima salah satunya secara mutlak. Namun justru melalui dialog antar disiplin inilah kajian sejarah lebih kritis dan objektif. Yang pada akhirnya, integrasi filologi dan arkeologi memperlihatkan bahwa memahami naskah kuno Islam bukan hanya tentang membaca teks, tetapi juga membaca kehidupan yang melahirkannya melalui pendekatan ini. Kita tidak hanya menjaga warisan intelektual Islam, tetapi juga membangun pemahaman lebih lengkap terhadap sejarah dan perkembangan peradaban Islam sesuai bagian dari perjalanan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.